Mata'anallah bitul hayatihima wa qathallahu amsalahuma. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga akan menggantikan posisi ayahanda tercinta, seorang alim allamah waliun min awliyaillah. Tokoh di Banten ini membawa kesejukan bagi seluruh Banten dan sekitarnya, pengaman bagi negeri Indonesia. Amin ya rabbal. Juga para kesepuhan yang ada di belakang Habib yang saya hormati dan saya muliakan. Pakersa Habib ta'acan uninga namina punten, tanpa mengurangi ta'zim, ihtiram, tadlil, al-faqir pada antum semuanya sebagai pejuang-pejuang di kampung Rajak ini. Bapak Camat sebagai sahibul bait yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kapolsek dari Ramil nggak ada? Oh, dari dan Ramil atau yang mewakili yang saya hormati dan saya muliakan, khusus kepada Kang Haris, sahabat saya, pimpinan acara yang telah berusaha semaksimal mungkin walaupun teknisnya punten tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebenarnya rencananya ini Habib waktu sekarang punten ibu, bukan waktu orang sini, orang sono, orang Curug. Habib ada waktu, ya ini saya di Curug, boleh katanya. Tapi dengan persyaratan 8:30 Habib naik. Nah, ternyata 9:30 baru naik. Nggak tahu nih ngerjanya gimana nih. Takut sono berantakan, udah Lurah Meong ngambak. Sahabat Habib, tapi mudah-mudahan insya Allah ini segala sesuatu berjalan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doain aja, semoga di zona mubaliknya ada 20. Amin ya robbal. Pimpinan Ansor yang saya cintai dan saya hormati, sebagai kebanggaan bagi saya, yang selalu berjuang dan sekarang sudah mencapai kejayaan karena pimpinannya sekarang jadi Menteri Agama Gus Yakut. Mudah-mudahan ansor-ansor orang Rajek biasa janten penggentosna pada waktu-waktu akan datang ganti Gus Yakut atau minimal jadi menteri di Indonesia ini. Amin ya rabbal. Juga ormas-ormas lainnya, aktivis-aktivis lainnya yang saya hormati dan saya muliakan. Aktivis apa nih? Hah? PPKB Banten, Masya Allah, gagah-gagah, tapi pecinta agama, pecinta Nahdlatul Hubbul Waton minal iman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, maju-maju biar rapat dah, biar kelihatannya banyak. Jangan pikir maju. Ayo sambil qasidah Habib. Salatu Allah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah dan taufiknya pada malam yang penuh barokah ini. Masalah yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan yang lebih menyenangkan lagi tidak turun hujan. Saya sudah khawatir turun hujan, bingung juga. Ini berarti Allah ridha dengan acara yang kita selenggarakan.
Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali yang diniatkan untuk ta'ziman wa takriman lillahi subhanahu wa ta'ala, ta'ziman wa takriman di Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta menghormati jasa-jasa para pahlawan, yaitu senior-senior kita dahulu, para santri-santri dahulu yang mereka telah berjibaku, mereka telah berjuang. Kalau mereka tidak berjuang, sekarang kita nggak muludan. Misalnya saat ini kita muludan, misalnya saat ini kita menikmati menghirup udara kemerdekaan, kenyamanan, itu adalah jasa-jasa orang-orang dahulu, jasa para kiai, jasa para santri, jasa para pahlawan, jasa orang-orang tua kita dahulu. Alhamdulillah alamin. Tadi prolog sudah disampaikan oleh Bapak Camat sepintas tentang Hari Santri Nasional. Kalau saat ini ramai di mana-mana seorang pimpinan tertinggi di Indonesia, panglima tertinggi di Indonesia dihujat, dicaci maki, diejek, diolok-olok. Insya Allah bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Presiden yang mulia, Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo adalah orang yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia dan bagi kami khususnya para santri Nusantara. Betul? Anas baru dalam sejarah seorang presiden sebelum beliau terpilih dan ikut pemilihan calon pemimpin negara tertinggi di Indonesia, beliau sudah ada azam, sudah ada tekad, sudah ada niat. Pokoknya kalau saya nanti jadi presiden 2014, saya akan tetapkan, saya akan bikin Hari Santri, jasa santri yang berjuang, itu akan saya bikin Hari Santri Nasional. Alhamdulillah alamin. Begitu jadi tidak ingkar. Biasanya kalau pemimpin udah jadi poho, ingkar janji. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Alhamdulillah. Begitu dia jadi, langsung datang ke PBNU, datang ke Profesor Dr. Said Agil Sirot, saat itu jadi ketua umum. Dia bilang, saya Kiai mau melaksanakan nazar saya, mau melaksanakan niat saya akan bikin Hari Santri Nasional tanggal 1 Muharram. Begitu dia. Terus kata Said Agil, jangan. Kalau tanggal 1 Muharram itu bukan Hari Santri Nasional, Hari Santri Dunia. Hari umat Islam dunia. Kalau tepatnya itu tanggal 22 Oktober. Karena ini berkaitan dengan perjuangan para santri. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namanya si pendek tapi isinya dalam, luar biasa itu perjuangan santri. Tidak akan kita merdeka saat ini karena yang menyerang orang saat eta pada saat itu adalah sekutu. Kalau sekarang multinasional aya nama. Jadi dirempuk negara orang teh dengan seluruh negara. Inggris, Eropa semua, Australia kumpul saat itu bersama Belanda. Tapi alhamdulillah alamin, mudah-mudahan ini berlanjut
tetap yang namanya ulama sebagai benteng, yang namanya ulama sebagai tolak ukur. Senjata hanya sebab, pergerakan hanya upaya, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pimpinan-pimpinan kita saat itu, Presiden Soekarno kebingungan, ingin melawan sekutu multinasional, kumpulan negara-negara besar saat itu yang senjatanya begitu canggih. Gempar Presiden, gimana ini bisa mengalahkan, habis kita Indonesia. Maka dengan dari saran seorang jenderal santri NU, namanya Jenderal Sudirman, Allahu Akbar, salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik. Orang santri yang jenderal yang santri, udah sekarang mah solusinya tidak ada lagi, jalan keluarnya ta'ayadai, sok datang soan, minta barokahnya, minta supportnya, semangatnya, jalan keluarnya dari seorang wali besar, seorang alim kabir, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang eta jaddu Gus Dur, jaddu Yeni. Oh, akina Ibu Yeni Wahid, kakeknya Gus Dur. Datang ke sono, minta solusinya, minta jalan keluarnya. Mesti tahu nih sejarah nih. Emang enak-enak kita bisa makan nasi uduk, kita bisa nongkrong di sini. Ini perjalanannya panjang, perjuangan yang besar, pengorbanan yang tidak ada taranya. Kita cuma nikmati doangan, makhluk gratis. Udah gratis juga kurang ajar banyaknya. Betul tidak? Korupsi lagi, ya, malas lagi. Yang muda-mudanya nongkrong di jalan, ngamuk-ngamuk di jalan, geng motor dan lain-lainnya. Aduh, makhluk-makhluk ya. Auzubillah min. Betul kakak? Bukan enak, bukan gampang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangannya besar, darah taruhannya, nyawa taruhannya. Itu yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan kita, yaitu para ulama, para santri. 10 November. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Kata Mbah Hasyim, gimana ini caranya ini supaya masyarakat tergerak, santri maju ke medan laga, tapi harus aya legalitasna, kudu aya semangatna, mesti aya qala Allahna, mesti aya qala Rasulullah. Akhirnya Hadratus Syekh mengundang Ki Wahab Hasbullah dari Tambak Beras. Ki Wahab, itu CS beratnya itu. Ki Wahab sini, kumpulnya para ulama dah, ya, se-Jawa Timur dan se-Madura, kumpulin. Kita musyawarah di sini, kita istikharah di sini, ngedoa di sini, baca sabisa-bisana, jampe-jampena, supaya timbul sebuah ide cemerlang bisa mempertahankan Indonesia yang bermuara di Jawa Timur. Ibu bapak hadirin Allah, maklum ulama dialognya sama Allah, istikharah, ulamanya soleh, puasa dulu, wirid dulu, zikir dulu, alhamdulillah, subhanallah, muncullah yang namanya resolusi jihad. Ya, tidak boleh tidak, menurut agama saya Hasyim Asy'ari memberikan fatwa ultimatum, tidak boleh tidak, bahwa jihad membela tanah air, hubbul watan minal iman, adalah wajib fardu ain. Tidak boleh firar minaz zahfi, nggak boleh kabur, harus maju ke medan laga, bela tanah air. Karena ini kita melawan orang-orang zalim, para penjajah.
yang akan menghabisi semua yang dimiliki oleh negara cinta Indonesia, baik hartanya, orangnya, segala macamnya. Maka hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul irid, hifdzul bilad tidak boleh ditunda-tunda lagi. Genting, wajib jihad semuanya. Satu. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, ada yang gugur, dianggap para syuhada. Matinya mati syahid. Baheula. Ya lamun ayeuna mah mati konyol ngaranna. Ngamuk-ngamuk selalu dilawan. Betul enggak? Dulu yang lawan Belanda, lawan penjajah sekutu. Kalau sekarang yang dilawan siapa? Orang Indonesia lawan orang Indonesia. Islam lawan yang sallallahu akbar, sallallahu akbar, sami Allahu liman hamidah akhirnya. Betul tidak? Betul tidak? Allahumma salli wa mana? Tidak ada. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bersama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami salatan daimatan bidawami. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Jadi bekal untuk penerusnya. Allahumma salli wa sallim ala wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. merah putih, Merah putih melekat di dada, tidak ada disinari dari pancaran imannya. imannya Dimanapun kita berada,
kita berada tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaih, sallu alaih. Yang ketiga, isi daripada resolusi jihad, fatwa jihad, pernyataan kewajiban membela negeri tanah air dari penjajah. Yang ketiga, yang disepakati oleh para ulama, digagas oleh Mbah Hashim Asy'ari adalah siapa saja yang berpihak bunglon, munafik, cari aman sendiri, dia berpihak ke Belanda dan untuk mencari kekayaan dunia, wajib diperangi, layak untuk dibunuh, dalam arti diperangi. Alhamdulillah alamin. Gara-gara tiga hal ini, semua para santri, semua para kiai masyarakat, tentara berjibaku melawan ribuan tentara sekutu multinasional pada saat itu. Masya Allah, bayangin kita senjata ala dipi, seaya-aya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, semangat jihad yang menggebu, dipimpin oleh para ulama dan doa dari mereka, mustahil akan menang. Akhirnya kewalahan. Belanda dan sekutunya kewalahan, minta supaya damai, gencatan senjata. Kata santri si Harun beunah wae aing. Da kagok aing yo kagok maju ka Medan Laga, lain ka Monas lain. Ya, aing kagok maju ya ka Medan Laga melawan Belanda, udah kangen aing ka bidadari, hayang sorga, hayang menang syafaat ulama, kagok. Nah, gencatan-gencatan segala eta dipasang bom, eta nekat eta pasang bom ke jenderal yang menjadi andalan, yang menjadi tolak ukur menang atau kalahnya, dipasang bom. Ngan pasang bomnya deket teuing, pakai ditingali eta meledak moal. Atuh jenderalna koid modal, manehna meninggal dunia. Alhamdulillah. Jenderalna modal meninggal dunia, manehna syahid. Toh eta santri baheula gitu. Santri dulu berjibaku, jangan dianggap bahwa kemerdekaan ini bukan dari peran dan jasa para santri, tapi santrina santri yang benar, kiainya juga kiai yang benar, musuhnya juga musuh benar, yaitu Belanda penjajah yang mau memporak-porandakan kedaulatan Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya modal kaget. Mana ada seorang santri yang pas-pasan gak punya senjata lengkap bisa membunuh seorang jenderal Malabi. Akhirnya apa? Dia kirim jenderal satu lagi. Ya, jenderal andalan juga ngancem nih, ngancem. Pokoknya ya, lalu tidak menyerahkan senjata, para santri tentara di Surabaya pihak ku aing cina podaran kabeh, dia bumi hanguskan, Surabaya dan Indonesia habis di lumah. Akhirnya ada seorang pemuda Habib Umar Bung Tomo ngarana, Bung Tomo di aya Mas Tomo aya. Wah, lamun aya kudu semangat eta Bung Tomo ngadenge model kitu, panas dia. Kurang aja disikapir ya, kapina kapil harbi eta mah. Kulil adab baru kana aing sieun apa? Kang jadah toh dia. Macem-macem, siapa takut diancam, tambah semangat, tambah berani. Ya. Sampai 3 hari pertempuran tebeak-beak. Dari pihak santri udah jelas atuh, jangan namanya pakai senjata. Ya, kita pas-pasan. Korban tapi dengan
Gugurnya korban bukan kabur. Kita baru pakai semprotan air apa? Gas aja udah kabur. Ini disemprot pakai senjata. Ya. Meninggal dunia para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata gagal total. Bohong. Ancaman yang namanya sekutu gak terbukti. Mereka gagal. Alhamdulillah rabbil alamin. Indonesia selamat. Indonesia berdaulat. Indonesia merdeka. Bahkan itulah cikal bakal munculnya tentara dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini sejarah nggak bisa kita lupakan. Ini sejarah besar. Maka dari itu luar biasa Presiden kita. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Jasanya begitu besar. Terus apa hikmahnya bagi kita santri-santri milenial, santri-santri sekarang? Kita nggak perlu angkat senjata, nggak perlu jago-jagoan. Ya, sekarang main otak, ya, main semangat. Zamannya beda. Kita isi kemerdekaan, isi kemerdekaan. Masih banyak ini PR di negeri ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu-ibu dan mungkin Indonesia teh ayeuna diincar ku dunia. Saya diskusi dengan para dokter, para ahli, ya. Di Umar, ini Indonesia ini sekarang lagi diincar oleh dunia. Dunia dibanggakan oleh sebagian orang kita yang kurang pede sebagai bangsa Indonesia. Kurang pedenya udah percaya diri. Wah, bangga-banggain Singapura, bangga-banggain Amerika, bangga-banggain Soviet dan lain-lainnya, Inggris dan lain-lainnya. Bahlanya ayat kunci Inggris segala bisa. Aina bangkrut. Baru saja itu Perdana Menterinya mengundurkan diri. Baru 40 hari. Perdana Menteri tercepat mengundurkan diri. Kenapa? Nggak sanggup. Nggak sanggup ngurusin negeri. Konflik yang ada di negerinya. Ekonomi yang bangkrut. Nggak sanggup. Mengundurkan diri. Perdana Menteri. Kemudian Presidennya. Ratu hanya simbol di sana. Inggris loh, Inggris yang menguasai dalam bidang keuangannya, segala macamnya kekuasaannya Inggris. Barusan dia mengundurkan diri 40 hari baru jadi Perdana Menteri mengundurkan diri. Kenapa? Sekarang di Eropa bangkrut semuanya. Karena sumber daya alam beak kabeh. Daya Amerika sekarang sering demo. Penjarahan di mana-mana. Di film halus, Rambo jika dunia, Spiderman, Superman, waduh itu mah khayalan. Benar tak? Orang kebo kasih rawing. Benar tak? Si Pitung, Bang Ji, ya, orang kebo gak jagoan Sangkuriang, Siliwangi, benar tak? Oh, Pak orang deh. Ya itu mah biasa mitos. Kalau kita betul-betul ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siapa kita? Indo, NKRI, Aswaja. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, luar biasa. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dunia sekarang sudah sedang ribut, repot sekarang. Tapi Indonesia nikel masih banyak, ya. Bahan-bahan semuanya masih banyak. Itu sanggup bisa diteliti, emas dan biji segala macam itu, ya, platinum dan sebagainya itu bisa untuk ratusan tahun mendatang. Makanya semua pengen caplok Indonesia, pengen nyandak Indonesia. Nah, untuk mempertahankannya kita harus bersama-sama, harus bersatu kita teguh, bercerai kita jangan mau kita dipecah belah atas nama apapun, nama politik, ya, apalagi nama agama, apalagi justifikasi tabrir. Jangan mau. Agama nggak ngajarin pecah belah. Agama tidak mengajarkan arogansi, kesombongan, merasa benar sendiri.
merasa berjasa sendiri. Teu aya agama model gitu. Bersama-sama. Betul tidak? Rasulullah SAW maju pada zamannya bersama-sama, bersatu dengan para sahabat, yang tua, yang muda, ngahiji kabeh, memperjuangkan agama, memperjuangkan negerinya. Saat itu, alhamdulillah alamin, di bawah panji Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillah alamin, Islam saat itu rahmatan lil alamin. Nah, Indonesia sekarang harus seperti itu. Jangan pakai mau robah-robah. Khalifah. Naonan? Khalifah apa? Ayah di situ khalifah apa di Bandung? Tempat belanja. Ya, Bu. Bu. Ibu-ibu alhamdulillah selamat, amin ya robbal. Anil mar'i latas al-wasal an qarinihi faqulu qarin bil muqarin yak tadi. Aja leman tong nanya jeung apa namanya tong nanya kalakuan kumaha, tanya gaulna jeung saha kumaha hejo-hejo model kieu mah pasti muslimat. Bener teu? Pasti muslimat gelis-gelis pasti patayat pasti ibnu eta alhamdulillah. Nu penting mah cinta we kana hatu ulama, bener teu? Di ditu Habib mimpin dulu ke MBI, sekarang udah ini si Paujan. Wah, kemudian Pepe Sohib kabeh eta bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama, Kerbuludan NU dipanggil, ya, berjuang bersama-sama. Saya tegas sama mereka, hei Pepe, kamu jangan cuma nama doang pemuda Pancasila, tapi Pancasila diobok-obok, ada yang mau merubah, ya, dengan dalil agama, kamu diam saja. Aing capek banseril, betul tidak? Alhamdulillah siap Habib, Pancasila abadi. Kalau cuma abadi, lamun Pepe bisa bilang Pancasila aja, ya, alhamdulillah. Bu, jangan mau dibohongin bapak-bapak pakai nama agama, bohong gitu. Politik mungkul, ya. Khalifah sekarang ramai di mana Tangerang loh, Pak. Ya, banyak khalifah. Kalau ada khalifah, kamu bakal selamat. Kalau pakai sistem khalifah, kamu bakal maju. Maju di mana? Maju. Tuh, lihat. Jepang terkenal pangeran Gusti Allah, tidak kenal Rasulullah, enggak kenal khalifah, maju benar itu? Berarti bohong. Amerika dulu zaman maju. Negara Eropa enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah, maju. Kalau urusan dunia, betul tidak? Betul tidak? Kalau khalifah pasti aman. Bukan saya, kata orang mereka nih munafik, Syiah munafik. Ayo mau pakai ilmu ngomongna. Kamu sistem khalifah pasti aman katanya. Lu jangan pakai gondot lah, ya sendiri aja. Ini mah ilmu kerja dia, ya. Sebab belum tentu mereka bisa nerima. Otaknya udah udah kotor. Ya. Lanjut. Baik. Kalau khalifah pasti aman, pasti nggak bakal ada pembantaian, pembunuhan. Cek saha lu baru khalifah-khalifahan zaman Khalifah Rasyidin, langsung anak didik Kangjeng Nabi, masa-masa kenabian masih hangat ibu bapak ya, Nabi can lami ya digantung Sayyidina Abu Bakar, benar tuh? Yang bukan meninggal digantung Sayyidina Khalifah lain tak? Khulafaur Rasyidun, khalifah yang mulia yang beriman. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar dibunuh pada saat dia jadi khalifah, katanya aman. Katanya meninggal, dibunuh meninggalnya bukan meninggal sakit, dibunuh sama siapa? Oleh umatnya sendiri. Sayyidina Utsman dibunuh juga. Baca sejarah, makanya jangan sapinah melulu. Baca Tarikhul Khulafa lil Imam Jalil As-Suyuti, ya. Baca sejarah Ibn Hisham, baca ayat dirinya, lain ngarang yuk. Sayyidina Utsman dibunuh juga meninggalnya. Oleh siapa? Oleh anak sahabat beliau sendiri. Konon dalam sejarah oleh anak Sayyidina Abu Bakar sendiri. Baca sejarah yang benar, ada di Tarikhul Khulafa Imam Jalil Suyuti. Urusan apa? Politik tak? Poho kanuletik. Bu. Urusan politik, urusan perut kadieu tah. Nah, Sayyidina Ali khalifah nu kaopat, meninggalnya dibunuh.
Oleh siapa? Urusan beteng dewa di bawah beteng seeutik. Ngaranna Ibn Muljam, jelema goblok. Otakna di hadapan bujal. Di hadapan bujal naon? Anu teu boga otak teh ya. Bu, kenapa? Ini isinya apa ya Habib deh? Ya ceritana. Jadi manehna teh diundang sama orang Khawarij. Jelema pemberontak. Ya si Ibn Muljam si Bahlul ya. Ya. Ibn Muljam teh pinter, aidna hafalanna, hafal Quran, gaweina tahajud, pentingna siangna puasa, uga poe gitu. Tapi otakna Bahlul. Ya. Karena apa? Eta kepengaruhan di bawah hadapan bujal. Cek si eta begitu lagi kumpul, tahu-tahu si anaknya Khawarij jelema geulis suruh ngalangkung. Suruh ngalewat. Geulis wanoja ta. Lirik dia, alah, geulis pisan euy. Wala kayak Agnes Monica ieu. Lain jeung si Lesti lain. Di Agnes Monica ieu. Geulis begitu lewat. Kenapa kamu suka sama itu? Oh kan, urusan naon tah? Urusan hadapan bujal eta. Resep eta? Resep. Daek kawin eta, ya dah hae atuh. Syaratna aya kudu ngabunuh si Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Oh siaplah. Oh, bego teh. Goblok teh. Bodohna naon? Tidak ada yang namanya seorang pemimpin panglima enggak dikawal, bener teh? Artinya lu enggak bakalan kawin, pasti dibunuh. Biarpun dia berhasil membunuh pasti dia ditangkap. Jadi teu kawina. Jangan pintar jangan bodoh. Sebabnya urusan handapan. Kan gara-gara handapan bujang eta aya jenderal bintang 2. Pakai baju koneng eta. Bener teu? Handapan bujang eta urusanna. Loba jelema masuk penjara gara-gara handapan. Innalillahi wa inna ilaihi. Hanya harus pintar. Itu zaman khalifah meninggal dunianya. Setelah itu tidak ada khalifah lagi kata Rasulullah. Kerajaan yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, gawena ngabunuhan jelema. Siapa yang dibunuh? Keluarga Nabi. Dan pada satu sejarah Bani Umayyah, ya, Hajjaj bin Yusuf memperkosa perempuan-perempuan yang ada di sekitar Ka'bah. Ka'bah saja sampai terbakar. Emang kira apa sejarah? Ya, bukan romantis, tiba heula indah gitu kayak enggak. Karelo urang Arab mah, aredan. Tahu dituturkeun. Bener teu? Halo. Kadrun. Aredan urang Arab Saudi mah. Edan kumaha tuh? Nabi lahir di dinya, bener teu? Nabi lahir di dinya. Manehna menang duit gara-gara Rasulullah. Emang orang dia lamun umroh rek naon? Sejarah. Ya, rek jarak ka Kanjeng Nabi, betul teu? Jarak ka Nabi Allah Ibrahim, haram cek manehna, musyrik. Dimusyrikkan tapi duitna dilebok. Ngabangun hasil duit jarah. Bener teu? Sarua jeung kieu. Haram kamu yang namanya judi, tapi hasil judi dipakai ngabangun, hasil judi dipakai makan. Jelema naon eta? Teu? Betul tidak? Nah, itu orang Saudi goblok. Ya. Bayangin Nabi lahir di sana, dia mulia gara-gara Rasulullah, bukan karena Ka'bah. Emang yang bisa yang membuat Ka'bah jadi mulia siapa? Karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang ngajarin hormati Ka'bah, cium Hajar Aswad pahalanya segini, ganjaranna sakieu ngahajikeun. Bener tuh Bu? Betul tidak Bu? Gara-gara Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu jadi dimuliakan terus menerus. Insya Allah sampai hari kiamat di sekitar Ka'bah dibangun bangunan-bangunan pencakar langit yang menguntungkan negara. Devisa terbesar bagi negara Saudi adalah hasil daripada umroh dan haji. Tapi anehnya anu muludan model urang ditewak dari itu mah. Antak Allah tengmuji-muji orang Arab. Indonesia alhamdulillah. Gara-gara Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah atau insaniyah. 3 tuh lebih luas. Ini yang diajarkan Nabi, yang dipakai oleh ulama-ulama NU dan ulama-ulama lain yang NKRI. Persaudaraan tidak dibatasi dengan hanya sekedar sesama agama. Jadi lo agama tuh, ayo agama Islaman gak ya, benar tuh.
Aya agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Protes. Aya agama eling-eling mangka eling, tungtuna 7 keliling. Aya. Ya. Aya kejawen, aya. Oh, segala macam. Aman tidak? Aman tidak? Bahasa ke macam-macam. Suku oke macam-macam. Lain suku kaki lain. Aya Batak, aya naon deui? Aya Sunda, aya Jawa, aya naon deui? Dayak dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Ambon, Batak, Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Hei! Enak-enak tidak jadi orang Indonesia? Enak tidak? Orang baru kenal, asal jujur, asal benar, silakan dipersilakan tidur di rumahnya. Nggak bisa di luar negeri. Udah janji belum? Sudah ada kesepakatan? Nggak bisa sembarangan ketemu. Cuek kalau ketemu. Di Jepang udah kayak robot orang. Nggak ada silaturahmi, nggak ada santai-santai, mereka nggak ada. Di Indonesia alhamdulillah. Mangan temangan kumpul, kumpul kumpul mangan. Mangan temangan, yang penting kumpul. Orang Sunda eta. Ya, orang Sunda. Orang Bandung. Makan tidak makan yang penting. Nah, kalau orang seberang kumpul kagak kumpul yang penting makan. Makanya sukses-sukses. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang Sunda bisa kawin sama orang Batak, ada. Orang Kongkito Galo bisa kawin ke orang Tanggar. Orang Banten bisa kawin ke orang Ciam. Di Indonesia aman. Makanya jangan mau kita dipisah-pisah, dipilah-pilah oleh ras dan diskriminasi. Alhamdulillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kuntum ala syafa hufratin minan fa anqadzakum min ni'mati ikhwana. Ini yang mengimplementasikan, anu ngalaksanakan ajaran sunnah Kangjeng Nabi orang Indonesia loba nama. Ya, akhlak tuh. Pemimpin Pak Jokowi hormat sama masyarakat, foto-foto, selfie. Memang diajarkan oleh begitu, Nabi juga begitu sama orang-orang kecil. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya Muhammad, rendahkan dirimu, tawadu, handap asor kepada bawahanmu, masyarakatmu, orang-orang yang beriman. Makanya alhamdulillah diikuti oleh banyak pemimpin kita. Duduk anu ente, wah berarti eta nuturkeun jahiliyah eta. Ente nuturkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Indonesia ramah-ramah, serba ada. Penduduknya ramah-ramah, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan apa? Oh, ini itu lagu Jawa Medan baheula. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Betul, kok tangan tubuh. Orang udah was-was ya, udah bakal cari kan musim meongnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya alhamdulillah rabbil alamin. Sungguh sangat keterlaluan kalau kita sudah jadi bangsa Indonesia, lahir di bumi pertiwi tercinta Indonesia, ya, tapi otaknya masih transnasional. Masih bangga-banggain cara luar negeri, nggak ada. Ya, Indonesia ini paling hebat. Kalau dulu Rasul membacakan ayat Allah wattin wazaituni watursinin wahadal baladil amin demi tin buah tin wazaitun zaitun ngenah duren jeung zaitun dah duren abu syok duren ayeuna di Indonesia orang Arab pakai bekieu bener. Ya, itu adalah sebagai simbol bahwa Allah ya memerintahkan kepada kita perhatikan yang namanya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai anugerah. Sumpahnya demi buah-buahan. Saya mau tanya, negara yang paling banyak buah di mana?
ada jengkol, ada pete, segala ayah di Indonesia. Apa? Tekokak. Ayah di Indonesia ayah. Wah, rambutan udah macam-macam rambutan. Ayah Aceh, ayah Ropiah. Barang rambutan jika nggak jelema, bener tuh. Ayahnya di Indo. Ya Allah, segala macam ada di Indonesia. Tuh lihat. Memang mantuknya adalah mafhum, muafagahnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Wahada baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya di Ka'bah. Tapi kenyataannya sudah pindah sekarang. Ya, sudah pindah karena fungsi Ka'bah tidak dilaksanakan oleh orang-orang Arab sekitarnya. Pindah sekarang ke Indonesia. Negara aman Indonesia. Arab satu bahasa, satu budaya, bisa silih tembak, silih podaran. Contohnya Saudi sampai detik ini menghajar, membombardir warga-warga Yaman, warga sipil Yaman, anak-anak Arab jadi korban. Naudzubillah min. Hafal Quran, jangan cerita Quran, hafal KB. Hadis, jangan bicara soal hadis, hafal KB. Somalia sama, sedih perang, padahal satu madhabnya Wahabi. Tapi bisa perang Wahabi, jeung Wahabi perang eta. Hebat tuh. Diurang segala ayat. Ayat Persis, ayat Muhammadiyah, ayat NU, ayat Inkar Sunnah, ayat terkenal Sunnah, terkenal Quran. Pokoknya mah aing mah hirup we. Makhluk gratis. Ayat tuh. Komplit tapi aman. Alhamdulillah. Apalagi tekan cuman Syiah Sunni, sebentar, cuman lokal, nggak sampai menyebar. Itulah Indo. Kenapa? Pancasila. Yang dibuat oleh para ulama, hasil musyawarah para ulama, dibuat oleh seorang proklamator yang betul-betul cinta negeri, mengikat ini semua dari hasil budaya agama yang ada, disimpulkan jadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya dari Al-Quran. Itu semua intisari daripada hadis. Adil, beradab. Mana ada adil bahasa Sanskerta, ada nggak? Kagak ada. Adab itu adanya juga bahasa Al-Quran. Betul? Masya Allah. Musyawarah. Tuh. Wasyawirhum fil amri wa amrum syura bainahum. Adanya perintah itu dari Al-Quran. Yang diperintahkan langsung pada Rasul untuk diterapkan kepada umat-umat Rasul semuanya. Ada urusan apa-apa jangan sok jago. Ya kamu pinter, tapi banyak orang punya ide juga. Bisa jadi kamu lupa. Ingin ingat bersatu musyawarah. Adanya ada di Pancasila, ada nggak? Ada. Wa amru syura bainahum. Kerakyatan bahasa Arab, ra'iyah bahasa hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah berubah menjadi rakyat. Apalagi pakai cari-cari negara agama, halifah kagak. Eta politik saja. Sistem itu adalah ijtihad, cara tertentu untuk mengatur sebuah sistem kenegaraan. Di Arab saja macam-macam. Ada kerajaan, ada Saudi, Kuwait, Emirat, Ittihad, ya, Yordan, apa? Negara Amir, dipimpin oleh Amir. Malaysia itu yang di Pertuan Agung. Tapi intinya apa? Supaya teratur negara. Jadi nggak ada itu sistem khalifah. Nabi Muhammad memimpin itu apa? Kerajaan, sistem manhaj nubuwah, wahyu Allah yang ngajarin, Allah yang langsung ngurusnya, bukan manusia. Betul tidak? Adapun ada kalimat khalifah, kita semua khalifah. Bapak khalifah di rumah tangganya, Ustadz khalifah bagi santrinya, Pak Camat khalifah bagi masyarakatnya, Pak Polisi khalifah bagi bawahannya, semua prajuritnya, untuk mengatur keamanan supaya aman. Betul tidak? Ini maaf ya, lu kalau ngelihat polisi kayak udah enak, jangan. Si Sambo mah gila, si Sambo aja. Yang lain baik, apalagi Kamtibmas karunya. Karunya Habib doakan udah siap nang sorga, ente mah sorga. Alhamdulillah. Bagus mah tingali. Kamari Habib bikin acara dengan Pak Kapolda Jabar. Istighosa, Kapolda hadir, Kapolda hadir. Anu baca marawisna, anu yang gendangna di DR itu. Oh iya. Asmaul Husnana Brimo. Betul tidak? Enggak semua. Ini datang polisi tuh si Sambo kelo. Eta ngaranna teu adil, dolim.
Dilarang ku Allah, wala jimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu, karena antipatimu kepada golongan tertentu, orang tertentu buat engkau tidak berlaku adil, kata Allah. Berlaku adillah karena itu yang mendekatkan kepada ketakwaan. Emang ada yang narkoba, oh bisa ditangkap, dicicingkan enggak? Diam enggak? Enggak, ditangkap. Sambo diumumkan se-Indonesia nyawa ke gorengan anak. Betul tidak? Cukup hukuman bagi dia. Kapolda yang baru datang narkoba se-Indonesia dunia tahu. Isin tuh, erat tuh. Ditangkap kecuali dikajenkan, dicuekin, baru kita protes. Kan tidak sekarang. Semua dihukum. Ada bupati ditangkap. Ya, di mana tuh? Bupati Bandung Barat. Ya, wali kota ditangkap sampai sekarang baru pulang tuh, dada rosada. Benar tuh? Sudah dihukum. Jadi Indonesia ini insya Allah udah cukup baku, yang penting diperbaiki. Tugas siapa? Tugas kita semuanya. Alhamdulillah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw, saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, kalau sudah pemudanya, ya jangan cuma baca sejarah santri-santri. Manehna kalau kamu bogohan wae, lain ngapalkeun. Bener tuh. Batur ngalogat, maneh bikin surat, bikin WA. Cilaka tuh. Buat apa kita bikin Hari Santri Nasional kalau semangat, spirit daripada perjuangan, pengorbanan mereka tidak kita terapkan, kita ejawantakan, kita laksanakan kehidupan. Tadi saya katakan tugas kita. Dan alhamdulillah alamin, di Indonesia ada santri yang pernah jadi presiden. Alhamdulillah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sampai sekarang juga santri. Jokowi santri eta. Santri Abah Lutfi bin Yahya. Santrina NU, betul tidak? Sarungan kemana-mana. Alhamdulillah. Wakilnya santri, rajanya santri, mantan ketua MUI, mantan ketua Rois Surya PB NU Haji siapa? Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, orang Banten tak hebat ngelehan orang Bandung. Alhamdulillah. Ridwan Kamil santri, bapaknya kiai, saya sering dakwah tuh di kakeknya sono di Subang. Subhanallah. Jadi yang paling terpenting adalah kita syukur nih, nikmati Indonesia, bersyukur pada Allah, banyakin ibadah, jalin kehidupan sosial yang benar, bantu orang susah di antara kita, yang belajar sungguh-sungguh, yang ngaji benar-benar supaya jadi ulama di masa depan. Amin. Pengennya gue panjang 2 jam ya, tapi gue takut dosa nih, karena yang punya faktukul ladzi haqqin haqqo, kata Allah, berikan seseorang sesuai dengan haknya. Yang punya hak ini adalah sono, ini nyapet. Tapi demi cinta semua, alhamdulillah kita hadir dan kita berjumpa seperti ini. Mudah-mudahan barokah, amin ya robbal. Insyaallah kalau kangen pendak deui jeung Habib, ya di Rajab atau di munasabah lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.